semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Sophia Rena Aprili Brusru Bakti. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah, yaitu peradaban awal Mesir di Afrika melalui video animasi berikut ini. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan materi peradaban awal Mesir Afrika secara singkat, padat, dan jelas agar teman-teman mudah memahami materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Peradaban Mesir berkaitan erat dengan keberadaan Sungai Nil. Sungai Nil terbentang dari pegunungan Kilimanjaro atau Tanzania hingga Laut Tengah dengan panjang sekira 6.400 km. Di bagian hulu, Sungai Nil terbagi atas cabang sebagai nilai yang bermata air dari Danau Victoria, Uganda atau kaya akan unsur hara, dan cadang Sungai Nil biru yang bermata air di Danau Tana. Gabungan dua unsur tersebut memberi kesuburan pada lembah Sungai Nil. Sungai inilah yang dianggap sebagai hadiah bagi bangsa Mesir karena daerah di sekelilingnya adalah gurun pasir yang luas. Kedua yaitu kehidupan pemerintahan dan hukum. Sepanjang sejarah, bangsa Mesir disatukan dalam sebuah kerajaan. Pemimpin bangsa Mesir disebut Firaun atau Harao, berbeda dengan raja-raja di Mesopotamia yang berperan sebagai imam. Firaun di Mesir kuno berperan sebagai dewa raja ataupun disebut dengan God Kings. Oleh karena itu, kekuasaan Firaun di Mesir cenderung lebih mutlak dibandingkan dengan raja-raja di Mesopotamia. Selanjutnya, zaman ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Kerajaan Lama, Kerajaan Pertengahan, dan Kerajaan Baru. Yang pertama, zaman Kerajaan Lama dimulai dari 2700 sampai 2200 sebelum Masehi. Pada zaman inilah Mesir menikmati masa damai dan makmur yang panjang selama 500 tahun. Para Firaun sebagai dewa raja menganggap kekuasaan tertinggi dan rakyat Mesir adalah pelayanannya. Pada masa ini, para Firaun mulai mengembangkan tradisi pembangunan piramida sebagai makan. Para Firaun dari Wangsa 4 membangun 3 piramida besar yaitu Khufu, Khafre, dan Menkaure. Pada zaman Kerajaan Pertengahan yang dimulai dari 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, di mana bangsawan dari kota Thebes berhasil mendirikan Wangsa 12 dan membangun Kerajaan Pertengahan. Para Firaun dari bangsa 12 mendirikan ibu kota di Lish sekira 32 km di selatan kota Memphis, dan mereka juga membangun terusan, tanggul, dan waduk penampung air yang sangat penting bagi pertanian Mesir. Yang ketiga yaitu Kerajaan Baru, dimulai dari 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Setelah Kerajaan Pertengahan runtuh, Mesir mulai melemah dan terpecah belah. Mesir kemudian dikuasai bangsa Hyksos selama 100 tahun. Bangsa Hyksos menguasai Mesir Hilir bagian utara, dan selanjutnya pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi sebuah keluarga bangsawan di Mesir Hulu bangkit dan mengusir bangsa Hyksos keluar dari Mesir. Keluarga inilah kemudian mendirikan bangsa 18 dan menyatukan seluruh Mesir. Baik. Pada materi ketiga, kehidupan ekonomi, di mana sebagian besar penduduk Mesir berprofesi sebagai petani. Penduduk Mesir mengairi dan mengolah tanah pertanian di sepanjang Sungai Nil. Mereka menanam gandum, kapas, jagung, dan sayuran. Selain bertani, penduduk Mesir melakukan kegiatan perdagangan dengan bangsa asing. Pada zaman Kerajaan Baru, perdagangan luar negeri bangsa Mesir berkembang dengan pesat. Para Firaun Kerajaan Baru membuat kebijakan yang mendorong berkembangnya perdagangan. Orang Mesir berdagang dengan orang Nubia di selatan, orang Palestina, Syria di utara, serta bangsa Menua di Kreta. Selanjutnya yaitu materi keempat, kehidupan sosial budaya dan kepercayaan, di mana masyarakat Mesir kuno terbagi atas beberapa lapisan. Lapisan pertama terdiri atas para bangsawan, raja, dan pendeta yang mempunyai hak-hak istimewa. Yang kedua yaitu masyarakat kelas menengah terdiri atas pedagang kaya dan pemilik tanah. Dan lapisan ketiga yaitu terdiri atas rakyat biasa yaitu para petani, buruh, dan budak. Materi kelima yaitu pencapaian ilmu dan teknologi. Bangsa Mesir memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang astronomi,
Mereka mampu membuat kalender peredaran matahari dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 365 hari. Selain itu pula, bangsa Mesir mengenal matematika sederhana untuk perkalian, pengurangan, penambahan, dan pembagian. Bangsa Mesir juga menciptakan aksara bergambar yang disebut dengan hieroglif. Selanjutnya materi keenam yaitu pengaruh peradaban Mesir. Peradaban Mesir kuno memberikan banyak sekali pengaruh dari kebudayaan dunia. Beberapa hasil kebudayaan Mesir kuno yang masih mau digunakan oleh manusia hingga saat ini yang pertama, teknologi bangunan batu besar. Bangsa Mesir menjadi bangsa pertama di dunia yang mampu menciptakan teknologi bangunan dari batu besar seperti piramida, obelisk, dan sphinx. Teknologi inilah kemudian diadopsi bangsa-bangsa lain untuk menciptakan bangunan serupa. Yang kedua, teknologi pengawetan mayat. Bangsa Mesir merupakan penemu teknologi pengawetan mayat. Beberapa ramuan yang digunakan dalam pembuatan mumi masih digunakan hingga saat ini untuk mengawetkan mayat. Yang ketiga, konsep kehidupan setelah mati. Konsep kepercayaan bangsa Mesir tentang adanya kehidupan setelah kematian masih diyakini oleh sebagian besar umat manusia saat ini. Konsep tersebut juga terdapat dalam agama-agama besar dunia seperti Nasrani, Islam, Yahudi, Hindu, dan juga Buddha. Yang keempat yaitu ilmu pengobatan. Bangsa Mesir merupakan pelopor pengobatan ilmiah. Pada saat bangsa lain menganggap penyakit sebagai gangguan dari roh jahat, bangsa Mesir sudah melakukan penyelidikan secara ilmiah. Ilmu pengobatan Mesir menjadi awal perkembangan ilmu kedokteran modern. Dan selanjutnya yaitu sistem hukum, di mana peradaban Mesir kuno menghasilkan sistem hukum yang kompleks. Sistem hukum tersebut kemudian dikembangkan oleh bangsa Yunani dan Romawi menjadi sistem hukum modern yang masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini.